Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Pak Yuan akan membahas tentang kisi-kisi ujian praktik. Tujuan Pak Yuan membuat video ini agar kalian lebih siap dalam mempersiapkan ujian praktik yang akan dimulai pada tanggal 17 Mei 2021. Untuk tahun ini, ujian praktik akan dilakukan secara online. Jadi siapkan smartphone untuk merekam tugas praktikmu di rumah. Kita mulai dari pelajaran bahasa Indonesia. Pada praktik yang pertama, disajikan teks puisi anak. Siswa dapat membacakan puisi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Sebagai bahan inspirasi, Pak Yuan akan memberikan contoh video seperti berikut ini. Ibuku dahulu, karya Amir Hamzah. Ibuku dahulu marah padaku. Diam ia tiada berkata. Aku pun lalu merajuk pilu. Tiada peduli apa terjadi. Sedangkan pada ujian praktik bahasa Jawa, diperdengarkan bacaan cerita legenda di daerah Jawa Tengah. Siswa dapat menjawab 10 pertanyaan yang berhubungan dengan cerita tersebut dengan benar. Asal-usul kota Salatiga. Pada masa Wali Songo, jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia, ada seorang adipati yang sangat pikir bernama Adipati Pandanarang. Beliau adalah seorang adipati di Semarang. Istri sang adipati pun memiliki sifat kikir yang sama. Adipati Pandanarang dan istrinya sangat terkenal karena sifat kikir mereka. Hingga suatu ketika, Sunan Kalijaga mendengar kabar itu. Dengan bijaksana, Sunan Kalijaga berniat untuk menegur sang adipati dan istrinya. Ia pun menyamar menjadi seorang penjual rumput. Setelah kalian mendengarkan cerita legenda, kalian akan diberikan 10 pertanyaan terkait dengan cerita tersebut. Sedangkan pada pelajaran IPA terdapat 7 tugas praktik. Akan tetapi kalian cukup mengerjakan 2 tugas saja. Ingat, hanya 2 tugas saja.
membuat video tentang percobaan sifat-sifat magnet. Ini alat-alatnya. Yang pertama ada pulpen, kedua ada pensil, ketiga ada peniti, keempat ada penjepit buku, yang kelima ada kertas, dan yang keenam yaitu magnetnya. Sekarang aku mau kasih tahu nama-nama magnet yang aku punya. Yang pertama sering disebut orang-orang yaitu magnet U karena bentuknya seperti huruf U. Yang kedua magnet batang. Dan yang ketiga adalah magnet cincin. Percobaan pertama kita pakai dua magnet ya. Nah sekarang aku mau coba dengan kutub yang sama. Ternyata dengan kutub yang sama kedua magnet tersebut saling tolak menolak. Percobaan kedua kita masih pakai dua magnet ini. Lalu kita coba sambungkan kedua magnet tersebut dengan kutub yang berbeda. Ternyata hasilnya kedua magnet tersebut saling tarik menarik. Percobaan ketiga aku bakal pakai magnet yang berbentuk cincin dengan cara yang satu ditaruh di atas dan yang satu lagi ditaruh di bawah sambil dipegang. Ternyata walaupun ada kertas di antara kedua magnet, tetapi magnet atas tetap mengikuti magnet yang ada di bagian bawahnya. Percobaan keempat aku bakal pakai pulpen dan magnet. Ternyata magnet tidak bisa menempel dengan pulpen. Percobaan kelima kita pakai penjepit kertas dan magnet. Ternyata penjepit kertasnya bisa menempel dengan magnet. Percobaan selanjutnya kita pakai peniti. Ternyata peniti bisa menempel dengan magnet. Percobaan selanjutnya kita pakai pensil dan magnet. Ternyata pensil tidak bisa menempel dengan magnet dan sebaliknya, magnet tidak bisa menempel dengan pensil. Percobaan terakhir kita coba untuk menempelkan magnet di kertas. Ternyata magnet tidak bisa menempel dengan kertas. Sampai sini aja video percobaannya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsa Almira Rahman dari kelas 6A nomor absen 14. Dan kali ini saya akan mengerjakan ujian praktik IPA yaitu mempraktikkan sifat-sifat cahaya. Ini dia bahan-bahan yang diperlukan: gelas bening, senter, cermin, dan pensil. Yang pertama kita akan membuktikan sifat cahaya yaitu dapat menembus benda bening. Kita memerlukan senter dan juga gelas bening. Nah ini dia cahaya dari senter yang diarahkan ke gelas bening dapat menembus hingga biru. Nah percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kita lanjut ke percobaan kedua yaitu kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat dipadukan. Nah kita membutuhkan senter dan juga cermin. Nah cahaya dari senter yang diarahkan ke cermin dapat dipadukan. Kita lihat di dinding sana terdapat pantulan cahaya yang berasal dari cermin. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipadukan. Cahaya dapat dibiaskan berarti cahaya dapat merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Coba kita celupkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Nah kita lihat pensil tersebut terlihat bengkok. Nah percobaan ini bisa membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berurutan. Artinya, kuat arus yang mengalir pada setiap lampu bernilai sama. Kelebihan rangkaian seri adalah 1. Jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Yang kedua,
biaya pemasangan lebih murah. Kekurangan rangkaian seri. Apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala secara terang. Hal ini karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda tergantung besarnya hambatan. A few moments later. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Kelebihan rangkaian paralel: 1. Seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. 2. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Kelemahan rangkaian paralel: 1. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. 2. Besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, tergantung besarnya hambatan pada tiap beban. Selain itu, biaya pembuatannya juga lebih mahal. Cara kerja melakukan praktikum gerhana matahari yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, letakkan bola pingpong atau yang kita ibaratkan sebagai bulan di antara senter yang kita ibaratkan sebagai matahari dan bola besar yang kita ibaratkan sebagai bumi pada satu garis lurus yang sama. Selanjutnya, nyalakan senter dan amatilah yang terjadi. Gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Pada saat gerhana ini terbentuk bayang-bayang yang agak terang dan bayang-bayang yang gelap. Bayang-bayang yang paling gelap ini kita sebut sebagai umbra dan bayang-bayang yang lebih terang ini kita sebut sebagai penumbra. Selanjutnya, cara kerja melakukan praktikum gerhana bulan yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, letakkan bola besar atau yang kita ibaratkan sebagai bumi di antara matahari yang kita ibaratkan sebagai senter dan bulan yang kita ibaratkan sebagai bola pingpong pada satu garis lurus yang sama. Selanjutnya, nyalakan senter dan amati yang terjadi. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Pada saat gerhana ini terbentuk bayangan, yaitu bayangan umbra dan penumbra. Bayangan umbra yaitu bayangan yang paling gelap, sedangkan bayangan penumbra yaitu bayangan yang lebih terang. Bayangan penumbra terletak di sini, sedangkan bayangan umbra terletak di sini. Ujian praktik selanjutnya adalah PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Ada 2 tugas yang harus kalian lakukan. 1. Lakukan gerakan passing bawah secara individu sebanyak 5 kali passing. Praktik nomor 2
adalah melakukan gerakan melempar dan menangkap bola ke dinding dengan jarak 2-3 meter sebanyak 10 kali. Ujian praktik terakhir adalah SPDP. Tugasnya meliputi 1. Buatlah sebuah reklame layanan masyarakat lengkap dengan gambar ilustrasinya. Tugas kedua adalah menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah yang kalian kuasai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Lurihlah jalan Payakumbuh, Babelo jalan kayu jati, di Mahati indah karuswa, ayam den lampe, ayam den lampe. Oke, itu saja yang bisa Pak Yuan sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memanfaatkan video ini dengan baik dengan cara mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk persiapan ujian praktik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.